Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya, dan saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara siap? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon anugerah, kami memohon hikmat dan pengertian, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti dengan baik, dan iman kami dikuatkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan renungan kita dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian firman Tuhan. Saya memberikan tema renungan kita, bagian Allah dan bagian manusia. Saudara, renungan kemarin kita diingatkan bahwa Allah adalah pencipta langit bumi serta segala isinya. Kejadian pasal 2 memberikan informasi yang sangat jelas tentang karya Allah, tentang penciptaan, dan kemudian ada perintah yang diberikan atau yang ditujukan kepada manusia. Jadi bahasa sederhananya, kita melihat di sini ada bagian Allah dan juga ada bagian manusia yang memang harus dilakukan atau dipertanggungjawabkan. Kita lihat yang pertama tentang bagian Allah. Kejadian 2 memberikan konfirmasi bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dalam 6 hari. Jadi dikatakan 6 hari lamanya Allah menciptakan dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka pada hari ketujuh ia berhenti dari pekerjaan penciptaan. Apa yang dilakukannya kemudian? Pertama, kalau kita perhatikan ayat 3, di sana disebutkan bahwa ia memberkati dan menguduskan hari ketujuh. Ya, tentu kita harus memahami istilah Allah beristirahat dari penciptaan. Dia bukan istirahat karena kelelahan, karena terlalu capek, karena Allah itu tidak pernah lelah ya. Kalau kita baca dalam Mazmur 121 ayat yang keempat. Tapi yang kedua, apa yang dilakukannya selain memberkati dan memuduskan? Dia juga memberikan perintah kepada manusia. Untuk apa? Untuk bekerja. Bekerja untuk menjaga dan memelihara Taman Eden. Bekerja itu, saudara-saudara, bukanlah sebuah kutukan. Tapi itu merupakan satu perintah ataupun satu kepercayaan yang tentu itu mendatangkan kepuasan dan juga sukacita. Dan yang ketiga, Allah memberikan kuasa kepada manusia. Untuk apa? Untuk menamai segala binatang, tetapi juga untuk menamai pasangannya. Perempuan itu dinamakan Hawa. Itulah pasangan atau istri daripada Adam. Nah, kita lihat berikutnya bagian manusia. Sebagaimana Allah memberkati dan menguduskan hari Sabat, demikian juga manusia haruslah beristirahat, bersekutu dengan Tuhan, dan menyembah Tuhan. Hari ketujuh atau Sabat menjadi tanda bagi Israel bahwa mereka adalah bangsa milik Tuhan yang memang dikhususkan, diistimewakan bagi Tuhan. Selain itu, manusia juga harus bertanggung jawab untuk menjalankan mandat atau perintah kerja dengan segala ketundukan ataupun ketaatan. Di Taman Eden, manusia dilarang untuk mengambil buah terlarang dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan Kejadian 2 ayat 17. Manusia diminta untuk tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ada yang boleh, tapi ada yang tidak boleh dimakan. Tuhan memperlengkapi manusia dengan segala sarana
untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu perhatian, yang peduli kepada umatnya. Namun juga Dia adalah Allah yang adil. Jikalau manusia tidak taat, pastilah manusia dihukum atau manusia pasti akan mati. Di dalam Kejadian 2 juga kita melihat prinsip yang penting berkaitan dengan pernikahan Kristen. Adam dan Hawa dipersatukan menjadi satu daging, serta saling melengkapi satu dengan yang lain. Menjadi pasangan yang sepadan, menjadi pasangan yang seimbang. Pernikahan juga menggambarkan hubungan Kristus dan gerejanya. Bahwa gereja, orang percaya disebut sebagai mempelai perempuan. Maka sebagai mempelai Kristus, orang-orang percaya haruslah mengasihi dalam segala ketundukan kepada perintah ataupun kepada kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita lihat sekali lagi, Kejadian pasal 2 mengajar kita tentang siapa Allah. Ada bagian Allah yang dinyatakan, tetapi juga ada bagian manusia, yaitu tanggung jawab manusia untuk meresponi tentang segala perbuatan-perbuatan Allah yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Mari kita belajar sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang taat, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, supaya dengan demikian kita pun diberkati dan mengalami kebahagiaan ataupun kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami, supaya kami tetap menjalani hari-hari kami di dalam segala ketundukan, ketaatan, dan kebergantungan kepada Tuhan yang hidup, yang sudah memberikan kami kehidupan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom.